warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainul dan Pak Yudi. Selamat Selamat malam. malam, Bu Ya, Leli. baik. Sebelum memulai kegiatan coaching malam hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Zainul selaku coach yang pertama. Oke, Baik, Pak Bu Leli. Zainul. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching malam hari ini, Bapak? Oke, kompetensi yang akan saya ingin kembangkan dalam sesi coaching time kali ini, yang pertama adalah present, jadi kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Leli. Baik, dari 3 kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi, manakah bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi? Nanti yang akan saya observasi terutama adalah model tirtanya. Jadi dari mulai tinjauan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Baik, Bu Leli. alur tirtanya ya Pak. Ya, Baik. alur tirtanya. Yang ketiga, indikator apa? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan ini, Pak. Nah, ini karena memang nanti ini kan masalahnya ada di topik yang akan kita bicarakan. Saya sebagai coach, nah ini ada permasalahan terkait masalah kegiatan ekstra tari yang akan dikemukakan oleh Pak Yudi selaku kepala sekolah. Ini kan ingin meningkatkan keaktifan anak-anak dalam kegiatan ekstra tari yang ada di sekolah dasarnya. Nah, ini ada hubungannya dengan orang tua. Ada orang tua ini nanti bisa bersinergi dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga kompetensi anak terutama dalam hal tari itu bisa meningkat secara signifikan. Seperti itu, Bu Leli. Baik, Pak Zainul, terima kasih. Silahkan bisa dimulai coachingnya malam hari ini. Silahkan Pak Zainul. Oke, terima kasih Bu Leli atas kesempatannya. Terima kasih. Saya di sini sebagai coach, kemudian Bu Leli sebagai pengamat, dan Pak Yudi Eka Putranto sebagai coachee. Nah, pada sesi coaching time kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan model alur tirta. Yang pertama untuk Pak Yudi, apa sih tujuan Pak Yudi mengundang kami atau dalam itu pertemuan kali ini dalam sesi coaching time kali ini? Apa tujuannya kira-kira Pak Yudi? Halo Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak Jainul atas waktu yang diberikan, atas luangnya waktu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tujuan saya untuk berdiskusi dari permasalahan saya pada hari ini adalah saya mendapatkan solusi dari masalah saya, dari yang saya temui. Kemudian saya juga bisa mendapatkan mendapatkan solusi atas masalah yang sekarang saya hadapi sekarang ini. Begitu Pak Jainul. Oke, jadi tujuan ataupun jadi apa yang kira-kira Pak Yudi harapkan dari diskusi coaching time kali ini? Itu. Iya, harapan besar saya adalah saya bisa menemukan jalan keluar atas apa yang menjadi pikiran saya dalam waktu dekat ini. Saya terus terang harus menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini dalam waktu yang singkat begitu. Karena berurusan dengan laporan saya ke pimpinan, Pak. Oke.
Pak Yudi bisa diceritakan kronologinya bagaimana Pak Yudi? Iya, begini, di tempat saya, di sekolah saya, ini ada salah satu anak yang mempunyai bakat menari yang bagus sekali. Sepertinya itu adalah bakat alam dari anak tersebut. Nah, kebetulan dalam beberapa kesempatan ke depan ini ada seleksi eh, untuk mewakili kecamatan lomba tari ke kabupaten. Gitu. Setelah berkoordinasi dengan orang tua, ternyata saya menemui hambatan, yakni orang tuanya tidak mengizinkan anak tersebut untuk eh, diikutkan dalam lomba tari. Padahal anak ini mempunyai potensi yang luar biasa dalam tarinya itu. Nah, Oke, oke. kalau boleh saya sedikit bercerita agak panjang, Pak, Oke, monggo Pak Yudi. bahwa eh, anak ini ngapunten, ketika ikut kegiatan ekstrakurikuler tari itu karena ekstranya tidak menjadi ekstra di luar jam sekolah tapi dimasukkan dalam minat bakat dan minat anak di sekolah, itu dia tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia menyiapkan peralatannya sendiri, dia eh, tidak seperti teman-temannya lah yang ketika ikut latihan tari itu disiapkan sama orang tuanya, dia menyiapkan sendiri. Dan orang tuanya Hmm, tidak tahu oke, kalau oke, anaknya oke. punya bakat begitu. Luar biasa Pak Yudi Makanya ya, orang tidak, gitu ya. iya. Oke. Sampai pada akhirnya si guru tari ini ketika ada pengumuman lomba memilih anak ini karena Hmm, memang dia bagus, gerakannya bagus, tariannya luas begitu. Akhirnya dan ketika disampaikan kepada pihak sekolah, setuju bahwa memang anak ini punya bakat, tapi hambatannya adalah ketika meminta izin kepada orang tua. Orang tua tidak berkenan memberikan izin. oh begitu Alasannya, Pak ya, gitu, gitu. ya, alasannya orang tuanya itu tidak menghendaki anaknya tampil di depan umum Hmm, menari. Menari di depan umum nggak seneng gitu. Karena background keluarganya memang ya mohon maaf, background agamis begitu. religius ya Sehingga banget gitu ya Pak ya Yudi ya. religius, ya backgroundnya religius. Sehingga ya untuk mendapatkan izin itu susah. Itu Oke, yang oke. sekarang menjadi pikiran saya. Itu kelas berapa Pak Yudi anaknya? Di kelas 4, kelas Kelas 4 SD. 4 ya. Nah ini selanjutnya Pak Iya, Yudi, ini udah selesai apa belum nih kronologinya? Ceritanya udah selesai apa belum ini? iya sudah. Oke, apakah Sudah. orang tuanya tidak tahu Pak Yudi kalau anaknya mempunyai bakat menari Pak Yudi? Seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya tidak tahu, Pak. Tidak tahu gitu ya? Sepertinya tidak tahu. Karena pas saya awal ke rumah untuk minta izin itu, orang tuanya seperti kaget begitu. Gitu ya. Kok Oh, iya, kaget berarti loh, Pak anak Pak saya kok Yudi selaku menari. pihak sekolah itu sudah ini ya home visit ke rumahnya ya, berarti ya. Awal pertama saya ke rumah karena bukan untuk apa menyelesaikan masalah ini, saya ke rumah hanya untuk minta izin begitu. Oh Karena gitu. izin tertulis beberapa hari tidak ditanggapi, maka saya secara pribadi ke rumahnya Gitu. gitu. Nah, hambatannya baru tahu di situ alasannya kenapa izin tertulis itu tidak pernah dikembalikan ke sekolah begitu. Oke. Apakah sudah dijelaskan Pak Yudi kalau uh, anaknya ini punya potensi pada bakat menari itu sudah pernah dijelaskan sama orang tuanya? Untuk menjelaskan kepada orang tua sudah, saya untuk pertama kali kedua ke rumah kedua itu kami sudah pernah menjelaskan itu, tapi ya kembali lagi masih menemui jalan buntu karena latar belakang keluarga tadi itu, Pak. Oke, jadi komunikasi selama ini antara pihak sekolah melalui Pak Yudi dan wali muridnya apakah sudah komunikasinya dengan sudah baik atau ada ini Pak, ada istilahnya miskomunikasi gitu.
Kalau saya langsung berkomunikasi dengan orang tuanya itu, memang apa nggih, masih belum menemukan kata sepakat lah, masih belum menemukan kata sepakat Oke dari gitu ya. saya dan orang tuanya. Meskipun komunikasi kita ngomongnya ya enak, terus ketika tanggapannya orang tuanya juga bagus, tapi tidak dan belum menemukan kata sepakat. Gitu ya. Terus walaupun belum ada kata sepakat nih, bagaimana cara pendekatan pihak sekolah kepada orang tua agar bisa mengkomunikasikan hal itu dengan baik gitu. Kira-kira itu strateginya Pak Yudi itu bagaimana ini? Iya, saya sementara ini masih menggunakan strategi lama, yaitu saya pendekatan personal kepada orang tuanya. Kemudian saya belum terpikir strategi yang jitu begitu. Bagaimana agar mungkin cara saya salah untuk menyampaikan ini kepada orang tuanya mungkin salah. Entah dari saya ngomong saya atau dari sikap saya mungkin salah mungkin. Sehingga wali muridnya itu masih 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 ragu belum. gitu ya. Yakin, kurang Iya, yakin kayak gitu ya. iya, mungkin yang salah dari saya. Oke, apakah Pak Yudi ini sudah menggunakan pendekatan secara kekeluargaan Pak Yudi? Dalam artikan memanfaatkan keluarga terdekat agar mampu mempengaruhi orang tua siswa ini agar berubah pikiran gitu. Nah, mungkin ini akan saya coba, Pak. Ini mungkin akan saya coba ke depannya menggunakan solusi atau cara yang jenengan sampaikan tadi. Hmm, Mungkin ini akan menjadi salah satu apa strategi ya, gitu ya. strategi baru saya untuk Hmm. ke depannya karena memang ini ada beberapa keluarga dari pihak orang tua ini yang mungkin bisa saya gunakan untuk mempengaruhi si orang tua ini. Itu. Gitu ya. Ini solusi Pak buat saya. Iya. Nanti coba akan saya terapkan itu. Oke, iya. Nah, ini apakah sudah minta bantuan pihak ini, pihak kepala sekolah ataupun guru yang lain untuk menyelesaikan masalah ini? Minimal kalau memang pihak sekolah merasa keberatan ya bisa minta tolong sama Pak Lurah atau Bu Lurah gitu. Itu bisa nggak Iya. kira-kira minta bantuan gitu untuk meyakinkan kayak gitu. Saya sebetulnya belum terfikir untuk sampai ke kepala sekolah sih Pak. Karena saya masih punya apa nggih, masih punya angen-angen bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu, tanpa harus kepala sekolah turun tangan gitu. Tapi mungkin ini akan jadi alternatif kedua jika nanti solusi yang pertama mentok. Oh, gitu ya, Pak ya. Mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dan mungkin kepala sekolah akan menggunakan kekuasaannya Hmm. untuk memaksa orang tua ini mungkin seperti itu. Oke. Akan saya gunakan Pak cara-cara dari jenengan tadi. Oke, oke, oke. Itu apa enggak terfikir di saya Pak. Iya, iya, iya. Enggak terpikir cara itu. Ya, luar Terima biasa kasih ini. Pak Jainul. Oke, oke, Saya sama-sama diberi ya. solusi. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Ketika Pak Yudi udah merasa bahwa muncul ide strategi baru sehingga Pak Yudi bisa lebih bersemangat untuk memecahkan masalah ini. Tindak lanjutnya bagaimana, Pak Yudi? Ya, saya akan segera untuk mencoba solusi yang tadi jenengan tawarkan, jenengan uraikan, akan saya coba dan secara konsisten, insya Allah secara konsisten akan terus mencoba agar saya secara pribadi merasa tuntas Pak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh pimpinan gitu. Oke, Pak Yudi. Saya akan melakukan itu. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk sesi coaching kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita bisa mendapatkan sesi coaching time yang bagus sehingga Pak Yudi ketika mempunyai permasalahan kita bisa memecahkan secara bersama-sama, punya solusi yang bersama-sama demi kemajuan dan kebermanfaatan untuk peserta didik kita. Gitu.
Terima Iya. kasih Pak Yudi ya. Itu. Terima kasih Pak Jainul. Oke, Terima kasih buat sama-sama. waktunya. Terima kasih untuk solusinya. Oke. Saya menjadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, Terima kasih Pak Jainul. terima kasih sama-sama. Sekarang waktunya saya serahkan kepada pengamat Ibu Leli Ardianingsih. Monggo Bu Leli. Oke, terima kasih Pak Zainul sama Pak Yudi. Coaching yang sungguh luar biasa. Baik, Bapak-bapak, setelah saya amati tadi, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama, tentang kompetensi yang ingin coach kembangkan. Dari pengamatan saya tadi, ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah nampak Pak Zainul. Oke. Sudah mulai nampak kompetensi presence, hadir penuh, kemudian kompetensi mendengar aktif, sudah nampak juga Pak Zainul sudah bisa memberikan respon yang baik pada setiap jawaban Pak Yudi atau sebagai coach. Kemudian Pak Zainul sebagai coach juga bisa memandu, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan pemikirannya sendiri. Kemudian dari kompetensi yang spesifik yaitu alur tirta juga sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasi masalah, aksi nyata, dan tanggung jawab. Begitu Bapak-bapak, sudah sangat bagus coachingnya malam hari ini. Semoga semakin berkembang demi anak didik kita. Oke. Baik, bisa saya tutup ya Pak Zainul dan Pak Yudi? Ya, terima kasih Bu Leli. Silakan Iya, ditutup. terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selamat Leli sama Pak malam. Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.